Pemirsa, perkembangan kasus Basuki Cahayapurnama tentunya tidak hanya terasa di Jakarta saja. Keluarga dan juga kerabat Ahok di Bangka Belitung turut mengawal kasus ini. Untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari kerabat Ahok, kami saat ini sudah terhubung bersama dengan salah satu kerabatnya yang bernama Suyanto di Belitung. Selamat sore Pak Suyanto. Sore, Bu. Ya Pak Suyanto, bagaimana tanggapan Anda dan juga kerabat lainnya di sana terkait dengan vonis pada hari ini? Jadi kalau kita, Bu, merasa sedih dengan ada vonisnya Pak Ahok yang tadi siang jam 12 lewat 7 menit ya, kalau nggak salah. Itu kita sangat, ya gimana nggak bisa membayangin, Bu. Kalau saya tuh, keluarga saya tuh pada nangis semua, Bu, lihatnya, Bu, kayak gitu. Karena Pak Ahok tuh orangnya cukup baik dengan Muslimnya di Belitung Timur, dengan dengannya tetangganya beliau juga cukup baik, tidak selama ini tidak ada punya masalah gitu, Bu. Ya apalagi ini, silakan. Saya pun sendiri pun terasa terharu kayak gitu, Pak Ahok kok bisa divonis 2 tahun penjara. Saya tuh nggak habis pikir. Tadinya kan saya lihat divonis pertamanya bisa 1 tahun penjara dengan hukuman coba selama 2 tahun gitu. Setelah vonisnya bisa, ya. Ya ini tidak, vonisnya juga hari ini juga langsung ditahan begitu Pak Suyanto. Bagaimana Anda menanggapi ini? Waduh, kalau saya tuh kayak sedih sekali lihat Pak Ahok begitu kena vonis langsung ditahan di rutan Salemba ya, kalau nggak salah gitu. Saya lihat tadi, habis itu saya udah nggak lihat TV lagi, Bu, karena saya udah nggak bisa nahan sampai sekarang pun lagi kepala lagi puyeng gitu, Bu, mikirin. Seorang segitu baik kok bisa ditahan kayak gitu kan. Seperti apa sih sosok Ahok yang Anda kenal Pak Suyanto? Wah, sosok Pak Ahok cukup baik. Dia tidak sama di Belitung Timur, tidak punya masalah. Juga dia terlalu banyak juga bantu orang sakit, bantu masjid di Belitung Timur nih. Juga sekarang juga tadi barusan ada salah satu anaknya bekas mantan Kades Damar, Pak Srai itu tadi telepon, dan Bapak udah baik, katanya saya mau pulang ke Belitung, cuma belum ada ongkos nih, gimana? Saya mau minta sama Pak Ahok, nggak enak, Pak Ahok masih kena masalah ini. Saya bilang nggak apa-apa, karena kita kan udah komen, tetap kalau ada apa-apa kita harus bantu mereka. Saya udah ngomong gitu, kalau ada apa-apa tolong kontak, saya bilang, jangan diam. Kalau diam kan kita juga nggak tahu loh, Bu. Baik Pak Suyanto, Anda juga kan pernah menjadi saksi dalam sidang kasus Ahok ini pada 14 Maret 2017 yang lalu. Waktu itu bagaimana jalannya persidangan dengan yang Anda jalani? Wah, dengan persidangan saya jalan itu waktu itu sih ya nggak ada masalah. Malahan yang bikin lucu di persidangan tuh semua pada hakim, jaksa pada ketawa semua, termasuk Pak Ahok pun pada ketawa. Jadi selama sidang Pak Ahok, baru sidang ke-14 itu pada orang pada ketawa semua, termasuk hakim, termasuk jaksa gitu. Baik, baik Pak Suyanto, terima kasih sudah berbagi dan juga bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat petang, Menteri Agama meminta masyarakat tidak memberi respon yang berlebihan atas vonis Basuki Cahayapurnama. Vonis hakim belum bersifat inkrah karena Ahok masih mengajukan banding. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap agar masyarakat tidak terjebak dalam luapan ekspresi yang berlebihan, baik para pendukung Ahok maupun kelompok massa yang menghendaki Ahok untuk dihukum bersalah. Ia berpandangan vonis Ahok saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap karena masih bisa mengajukan banding. Ia menilai lebih baik masyarakat menahan respon berlebihan yang hanya akan memperpanjang masalah. Saya berharap baik pihak yang siapapun di antara kita, semua pihak hendaknya tetap menunggu hasil akhir dari putusan hukum ini dan tentu tidak terlalu berlebihan dalam melampiaskan atau meluapkan apakah itu kegembiraan, apakah itu kesedihan, atau hal-hal yang lalu kemudian bisa menimbulkan potensi konflik di tengah-tengah masyarakat yang memang beragam, yang memang berbeda pandangannya. Jadi semua kita, semua pihak hendaknya mampu menahan diri untuk menunggu sampai putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap, sampai adanya inkrah, sehingga lalu kemudian semua kita menghormati dan mentaati apapun putusan hukum nanti itu.
Pemirsa, vonis 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok seketika menjadi trending topik dunia. Hingga pukul 15 tadi tercatat ada lebih dari 220 ribu tweet dari netizen dari berbagai kalangan dan media internasional yang menanggapi vonis terhadap Ahok. Sebagian besar isinya menyatakan kekecewaan dan kesedihan mereka terhadap vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Beberapa netizen bahkan memasang pita hitam sebagai tanda ungkapan berkabung terhadap peradilan di Indonesia. Media internasional juga turut menyoroti perjalanan kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di beberapa portal berita media online internasional. Kasus Ahok menjadi salah satu topik bahasan hari ini. Beberapa halaman utama media internasional mencantumkan berita tentang kasus Basuki Cahayapurnama di halaman utama situs berita mereka. Topik Breaking News The Guardian mengangkat berita tentang Gubernur Jakarta Ahok terbukti bersalah dan divonis selama 2 tahun. Dengan foto pendukung Ahok berpakaian merah kotak-kotak di bagian atas, berita The Guardian menjelaskan perjalanan kasus Ahok, lengkap dengan 2 poros pendukung dan pihak yang menuntut kasus hukum Ahok diproses. Tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum yang awalnya hanya 1 tahun dinilai pihak kontra Ahok terlalu ringan, seharusnya mencapai 5 tahun. Halaman utama beranda CNN juga menyebutkan tentang kasus Ahok. Di bagian berita, CNN juga mencantumkan 8 foto seputar aksi damai yang terjadi beberapa kali di Jakarta. CNN menyebut kasus ini sebagai sebuah tiupan bagi aspek toleransi beragama. Tidak lama setelah sidang ditutup, berita tentang vonis Basuki Cahayapurnama juga menjadi salah satu berita utama di situs berita BBC. Dalam beritanya, BBC menghubungkan kasus ini dengan rentetan aksi damai dan protes yang terjadi juga dengan pemilihan Gubernur DKI yang digelar April lalu. Pemirsa, kembali kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Andini Effendi yang saat ini berada di Rutan Cipinang, Jakarta untuk melihat bagaimana situasi terkini dari sana. Andini, seperti apa? Apakah di sana sudah semakin kondusif? Justru semakin panas, Zakia. Kalau Anda lihat ini di belakang saya, masa ini masih mencoba masuk ke dalam pintu gerbang, dan kalau kita lihat di sini jumlah dari petugas kepolisian yang berjaga itu tidak sebanding gitu. Dari tadi kami melihat beberapa kali gerbang ini digoyang-goyangkan, dan kalau dilihat ini justru masanya banyak sekali ibu-ibu begitu di sini. Dan mereka ini yang ingin sekali untuk bisa masuk ke sini. Justru tadi sebelumnya, kalau sekarang sudah berganti barisannya lebih banyak laki-laki begitu. Tadi sebelumnya ini lebih banyak ibu-ibu yang ditaruh di depan dan mereka menggebrak-gebrak dari pintu gerbang ini begitu. Dan masa ini masih mudah tersulut, mereka sangat emosional sekali. Mereka tadi sempat melemparkan air minum ke dalam, kemudian melemparkan nasi box yang mereka sudah konsumsi di luar, mereka lemparkan ke dalam begitu. Mereka juga merasa ada anggota kepolisian yang menyulut amarah mereka. Jadi memang sangat emosional sekali kondisinya di sini. Saat ini pun ada Kapolres Jakarta Timur yang berada di dalam LP Cipinang. Kita masih menunggu akan bergabung bersama kami karena tadi kami sudah berusaha menghubungi tapi belum ada respon terkait dengan keamanan yang ada di sini. Apakah nantinya akan ditambah lagi aparat kepolisian yang berjaga begitu, karena masa semakin banyak dan mereka juga tidak mau pergi begitu. Bahkan kalau kita lihat, coba saya ajak Anda, ini sebelah kiri saya di sini, ini banyak masa ibu-ibu di sini yang tidak ingin pergi begitu di sini. Mereka ingin bertemu dengan Basuki Cahayapurnama. Mereka memberikan doa dan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama. Dan masa ini tidak hanya datang dari daerah DKI Jakarta, tapi tadi kami juga mendengar ada masa yang berorasi datang dari Makau yang merupakan seorang tenaga kerja begitu. Dia datang untuk memberikan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama. Nah, ini kalau tadi Anda lihat ini sebenarnya sudah berlangsung selama berjam-jam, mereka terus
menduduki tempat mereka sampai saat ini begitu, dan mereka menginginkan agar masa ini tidak bercerai-berai. Tadi sempat ada beberapa orang yang masuk ke dalam LP untuk berusaha bertemu dengan salah satu tim kuasa hukumnya atau mencoba bertemu dengan Basuki Cahayapurnama, tapi tidak diperbolehkan, dan mereka menginginkan masa ini tetap kompak, tidak ada yang terpecah begitu, karena mereka tidak ingin ada yang main jalur sendiri, itu yang dikatakan oleh mereka. Jadi tadi sempat ada kerusuhan sedikit ketika kami live pertama dengan Anda. Untuk sementara itu, Zakia, kembali ke Anda di studio. Ini singkat saja, apakah ada upaya mediasi juga yang dilakukan untuk meredam juga emosi dari masa ini? Sampai saat ini kami belum melihat adanya upaya mediasi. Seperti yang tadi saya informasikan, Kapolres Jakarta Timur masih ada di dalam begitu, dan jumlah aparat keamanan yang ada pun sampai saat ini belum ditambah, dan belum ada tanda-tanda dari aparat kepolisian atau baik itu dari tim kuasa hukum yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di LP Cipinang ini untuk bertemu kembali dengan massa begitu, untuk menenangkan massa, karena mereka tidak mungkin untuk bisa masuk ke dalam LP Cipinang, dan sementara mereka juga terus bersikeras agar bisa bertemu dengan Basuki Cahayapurnama baru mereka mau pulang begitu. Jadi sampai saat ini pun masih buntu keadaannya, bagaimana mereka bisa mendapatkan ada win-win solution begitu di antara kami di sini. Dan kami pun juga dari awak media ini justru fokusnya sekarang kepada massa yang sampai saat ini masih berada di depan LP Cipinang Jakarta Timur ini. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Andini Effendi, terima kasih atas laporan Anda.